Film Yesterday adalah film bergenre musikal yang disutradarai oleh Danny Boyle dan dirilis pada tahun 2019. Dan pada video kali ini, kita akan menganalisis apa saja elemen-elemen yang menyusun film berdasarkan konsep Principle of Film Form. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Jack Malik yang ingin mewujudkan mimpinya sebagai musisi. Namun pada suatu hari, seluruh dunia melupakan The Beatles, salah satu musisi terkenal, dan Jack menjadi satu-satunya orang yang mengingat The Beatles. Film ini merupakan salah satu film yang memiliki struktur non-linear, di mana film ini merupakan film yang memiliki alur maju mundur yang disesuaikan dengan baik agar penonton lebih mudah untuk memahaminya. Film ini merupakan salah satu film happy ending karena Jack sebagai pemeran utamanya berhasil melepaskan ketakutan terbesarnya karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan juga di masa depan, Jack berhasil membangun kehidupannya yang lebih bahagia bersama keluarga kecilnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas satu persatu siapa saja karakter yang memiliki perkembangan dan siapa saja karakter yang mendukung perkembangan dari karakter tersebut. Yang pertama tentunya ada karakter utama, yaitu Jack. Karakter utama dalam film ini mengalami perkembangan yang signifikan. Dimulai dari awal film ketika Jack masih berusaha untuk membangun karirnya dengan bernyanyi di kafe-kafe atau event. Selanjutnya, Jack mengalami perkembangan melalui lagu The Beatles yang dinyanyikannya. Dia yang awalnya ditolak kini menjadi terkenal dan diterima oleh banyak orang. Jack digambarkan sebagai pria yang temperamen. Ini dikuatkan dengan Jack yang berulang kali marah kepada Ellie dan meminta untuk menurunkannya dari mobil. Sikap ini juga terlihat ketika dia sedang marah. Dengan tidak sadar, dia akan merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini terdapat pada scene ketika dia marah kepada ayah dan ibunya, dan juga ketika dia marah kepada produsernya. Yang kedua ada karakter Ellie. Ellie digambarkan sebagai pemicu utama dari Jack untuk berkembang dalam film ini. Ellie selalu mendorong Jack untuk tetap mengejar cita-citanya sebagai musisi. Di akhir film, Ellie juga menjadi alasan utama Jack berani jujur bahwa lagu yang ia nyanyikan sebenarnya bukan miliknya. Yang ketiga, ada Gavin. Gavin memiliki peranan yang lumayan penting dalam film ini. Dengan bantuan Gavin, Jack bisa merekam kembali lagu The Beatles yang dilupakan oleh seluruh dunia, dan dengan bantuan Gavin pula, Jack bisa diundang ke TV dan bertemu dengan Ed. Yang keempat, ada Ed. Ed merupakan salah satu karakter yang sangat memiliki peranan penting dalam perkembangan plot film ini. Dengan bertemu Ed, Jack bisa tampil di Liverpool, dan Jack juga menjadi lebih terkenal dan mendapat tawaran dari produser untuk membuat album di LA. Yang terakhir ada sepasang kekasih. Pada pertengahan film, Jack bertemu dengan sepasang kekasih parubaya yang ternyata juga mengingat lagu-lagu The Beatles. Mereka jugalah yang memberikan alamat John, salah satu member The Beatles yang ternyata juga melupakan lagunya sendiri. Ketika bertemu John memberikan nasihat kepada Jack untuk menyatakan cintanya kepada kekasihnya. Dan hal ini yang membuat Jack berani mengakui semuanya pada konser terakhirnya. Selanjutnya ada setting pada film. Tempat dan waktu yang ada dalam film ini sangat mendukung perkembangan plot dan juga tema yang diambil dalam film ini. Pada awal film, banyak ditunjukkan bahwa Jack lebih dominan berada di kamarnya untuk menyusun lirik lagu, berada di event-event atau kafe untuk menyanyikan lagu yang diciptakannya. Suasana ini mendukung kenyataan bahwa Jack masih sangat berusaha untuk membangun karirnya sebagai musisi. Selanjutnya, mulai dari pertengahan film, terlihat Jack yang berada di studio besar untuk merekam lagu-lagunya dan sering berpindah-pindah penginapan. Setting ini digunakan sebagai pendukung bahwa Jack sudah menjadi penyanyi terkenal yang sukses. Jenis pencahayaan yang digunakan dalam film ini adalah jenis pencahayaan high key, di mana pencahayaan yang digunakan adalah pencahayaan yang cukup ceria. Dan pencahayaan yang digunakan pun cukup konsisten, di mana dari awal hingga akhir itu tidak ada perubahan khusus dalam pencahayaannya. Selanjutnya, ada kostum yang digunakan dalam film. Yang pertama, ada kostum yang digunakan Jack sebagai pemeran utama dalam film ini.
Kostum yang digunakan oleh Jack sangat mendukung perkembangannya dan karakteristiknya dalam film ini. Pada awal film, Jack sering menggunakan pakaian yang terkesan lusuh dan tak memperhatikan penampilannya. Sedangkan pada pertengahan hingga akhir film, pakaian yang digunakan Jack mulai terlihat rapi dan mengikuti tren fashion yang menekankan bahwa dia sudah sukses dan menjadi orang penting. Selanjutnya, karakter yang paling banyak disorot atau Ellie. Ellie sebagai karakter pendamping digambarkan sebagai gadis yang elegan yang terlihat jelas dari pakaian yang dia pakai. Ellie sangat sering menggunakan dress dengan atasan yang lumayan terbuka untuk menekankan kesan mature pada dirinya. Film Yesterday adalah film yang disajikan mengikuti dengan konvensi genre dengan Unity, di mana film ini merupakan film yang bergenre musikal dan diselingi oleh komedi-komedi dari berbagai pemeran yang ada di dalamnya. Selain itu, terdapat juga banyak adegan romantis antara Jack dan Ellie. Setelah melihat analisis-analisis yang dilakukan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa film Yesterday karya Danny Boyle merupakan film bergenre musikal yang dengan konsisten menggunakan prinsip-prinsip bentuk film untuk menyajikan film yang menarik dan memiliki narasi yang unik. Melalui alur non-linear dan ending yang tertutup, film ini menyajikan perkembangan karakter utama, Jack Malik, dari seorang musisi gagal menjadi bintang terkenal, kemudian kembali menjadi orang biasa karena memilih kejujuran dan cinta.